Halo semua, selamat datang kembali di channel Medita. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan CPNS dengan topik penalaran numerikal. Untuk soal nomor 1, 27% dari 40 sama dengan 10% dari bilangan. Untuk soal seperti ini, yang paling pertama dilakukan adalah mengubah ke dalam bahasa matematika. Jadi 27% kata dari kita ubah menjadi operasi perkalian. 27% kali 40 sama dengan 10%. 10% dari bilangannya ini yang kita cari bilangannya, sehingga di sini kita simpulkan dengan A. Terserah mau bilangan apa saja, mau huruf apa saja ya, di sini saya pakai A. Sehingga persennya bisa dihilangkan, dicoret, karena sama ya di kedua ruas. Jadi 10 dipindah ruaskan menjadi pembagian, karena awalnya di sini perkalian, jadi kalau pindah jadi dibagi. 27 kali 40 dibagi 10. 40 dibagi 10 bisa dapat 4. 27 kali 4 A sama dengan 108. Di sini sudah dapat nilai A-nya. Kalau mau dibuktikan juga bisa. Nanti hasilnya sama. 27% dari 40 sama dengan 10% dari 108. Intinya untuk soal ini, ubah dulu bahasanya yang di soal ke dalam bahasa matematika. Jadi jawabannya yang D. Oke. Soal nomor 2. Seperdelapan dari 8/3 kurang 7/9 adalah, untuk soal seperti ini kita operasikan dulu yang di dalam kurung, tapi karena di sini operasinya pengurangan dan di sini penyebutnya juga beda, maka tidak bisa langsung. Kita samakan penyebut dulu. Di sini KPK dari 3 dan 9 itu 9. Oleh sebab itu 9, dan di sini dibagi 3, terus dikali 8. 9 dibagi 3, 3 kali 8, 24. Kemudian 9 dibagi 9, 1, 1 kali 7, 7. Sehingga 24 kurang 7 per 9. 24 kurang 7, 17, 17 per 9. Kemudian setelah dapat hasilnya dari sini, ini kan sudah sederhana pecahannya. Langsung saja dikalikan dengan 1/8. Jadi 1/8 kali ini tadi sudah didapat hasilnya 17/9. Jadi sehingga 1/8 kali 8/3 kurang 7/9 itu sama dengan 17/72. Intinya untuk soal ini, jika pengurangan, maka perhatikan penyebutnya, mau pengurangan atau penjumlahan sama. Penyebutnya beda, maka samakan penyebutnya dulu. Nah, tapi kalau perkalian seperti ini tidak perlu disamakan penyebutnya. Ini langsung saja kali 1 kali 17, terus 8 kali 9. Seperti itu. Jadi untuk soal ini jawabannya yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Diketahui X pangkat 8, Y pangkat 11 sama dengan 729. Dan X pangkat 8, Y pangkat 8 sama dengan 27. Maka nilai 20Y per Y kurang 1 adalah, untuk soal tipe seperti ini, maka yang perlu dikuasai itu beberapa persamaan eksponen. Di sini sudah saya cantumkan beberapa. Jika kita punya A pangkat M kali A pangkat N, ini hanya berlaku jika basisnya sama ya. Di sini A, di sini A. Kalau di sini A, di sini B, beda lagi. Kalau A pangkat M kali A pangkat N, itu
pangkatnya dijumlahkan. Ingat kalau perkalian basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian jika pembagian A pangkat M per A pangkat N, itu pangkatnya dikurangi. Ingat kalau perkalian basis sama, pangkatnya jumlah. Kalau pembagian basis sama, pangkatnya dikurangi. Kalau seandainya bentuknya dalam kurung seperti ini, A pangkat M, kemudian di pangkat N. Maka hasilnya itu A pangkat M kali N. Pangkatnya dikali. Kalau seandainya A kali B, terus di dalam kurungkan pangkat N, maka ini kita bisa tulis A pangkat N-nya sendiri, B pangkat N-nya sendiri. Sehingga A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, ini hanya perlu dipahami, diingat jika bertemu dengan soal-soal dengan tipenya yang mirip seperti ini, maka bisa digunakan persamaannya. Nah, kembali ke soal. Di sini kita punya X pangkat 8, Y pangkat 11. Ini kita bisa ubah ke dalam bentuk persamaan eksponen. Sebenarnya kalau soal seperti ini kan tipsnya itu, pertama kalian lihat. Pasti di sini yang diketahui X pangkat 8, Y pangkat 8. Pasti ada kaitannya antara persamaan ini dengan persamaan ini. Kita coba untuk mengubah-ubah bentuk ini sebagaimana mungkin supaya bisa menghasilkan yang seperti ini. Nah, seperti ini. X pangkat 8, Y pangkat 11. Nah, kenapa kita harus cari seperti ini? Karena ini udah ada nilainya. Nah, untuk soal ini, karena fokus perhatian kita di Y. Nah, jadi kita berusaha mencari yang bisa menghasilkan Y. Jadi, X pangkat 8, Y pangkat 11 sama dengan X pangkat 8, Y pangkat 8. Ini kan kita bisa rubah. Y pangkat 8 dengan Y pangkat 3 ini kan kali kan ya. Y pangkat 8 kali Y pangkat 3. Kalau seandainya kita balik ke persamaan ini basisnya sama. AA, ini juga basisnya sama. YY. Karena perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Kan nanti dapat 8 tambah 3, 11. Kan sama seperti ini. Berarti, dengan kata lain kita bisa bilang bentuk ini sama dengan bentuk ini. Nah, bentuk ini X pangkat 8, Y pangkat 8 ini kita sudah tahu nilainya berapa. Ini 27. Dan X pangkat 8, Y pangkat 11 kita juga sudah tahu nilainya 729. Nah, kalau sudah seperti ini kan jadi mudah. Tinggal 729 dibagi 27. Y pangkat 3 ini nanti kita cari. Y pangkat 3 sama dengan 27. 729 bagi 27, 27 ya. Nah, akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan berapa? Karena kalau di sini Y pangkat 3, maka kalau pangkatnya pindah ke ruas sebelah, maka jadi bentuk akar. Karena dicari Y sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Sehingga Y sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, ini kita baru dapat nilai Y-nya. Sedangkan di sini pertanyaannya 20Y per Y kurang 1. Kita lanjut di halaman sebelah ya. Nah, karena Y sama dengan 3, maka 20Y per Y kurang 1. 20 kita masukkan saja nilai Y-nya ini 20 kali 3 per 3 kurang 1. Jadi sama dengan 20 kali 3, 60, 3 kurang 1, 2. Jadi 20Y per Y kurang 1 sama dengan 30. 60 bagi 2 sama dengan 30. Seperti itu. Jadi jawabannya yang C, 30. Oke. Soal selanjutnya nomor 4. Oke. Firman membeli sepasang sepatu di sebuah pusat perbelanjaan
dengan harga Rp500.000. Pada hari itu, sepatu tersebut mendapatkan diskon sebesar 25%. Karena Firman mempunyai member card, maka ada tambahan diskon sebesar 5%. Maka berapakah harga sepatu yang harus dibayar Firman? Oke. Untuk salah seperti ini, kita tuliskan pelan. Harga normalnya Rp500.000. Nah, diskon 1 sama dengan Rp500.000 kali 25%. Nah, 500.000 kali 25%, berarti 500.000 bagi 4 ya. Jadi Rp125.000. Ingat, ini bukan harga setelah diskon pertamanya ya. Bukan harga setelah diskon pertamanya, tapi ini adalah besar diskonnya atau besar potongan harganya. Nah, sehingga kalau kita mau cari harganya setelah diskon pertama, itu Rp500.000 harga normalnya dikurangi dengan besar potongan diskon pertama. Jadi kurang Rp125.000. Maka hasilnya itu Rp375.000. Tapi ingat, ini bukan hasil akhirnya yang harus dibayar Firman. Karena dia punya member card, sesuai soal, dia punya member card, maka dia dapat tambahan diskon sebesar 5%. Maka untuk diskon kedua, kita kalikan yang harga setelah diskon 1 ini, Rp375.000 kali 5%. Nanti hasilnya Rp18.750. Nah, sama seperti tadi, ini bukan harga setelah diskon akhirnya, tapi ini besar potongan keduanya. Sehingga yang ini, harga diskon 1 itu dikurangi, harga setelah diskon 1 dikurangi dengan besar potongan ini. Nah, jadi harga yang harus dibayar Firman setelah mendapatkan diskon 25% plus diskon 5% karena punya member card itu sebesar Rp356.250. Jadi ini harus dibayar Firman. Maka jawabannya yang C. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nilai rata-rata ulangan matematika di suatu kelas yang terdiri dari 30 siswa adalah 7,2. Kemudian ada satu siswa baru yang masuk dan mengikuti ulangan, sehingga nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut menjadi 7,23. Nilai ulangan matematika siswa baru adalah... Nah, untuk soal seperti ini, lebih mudah kita bagi dulu. Untuk yang 30 siswa dengan 31, tambahan satunya tadi. Kalau jumlah siswanya 30, tadi rata-ratanya 7,2. Kita tahu rumus rata-rata itu sama dengan jumlah nilai per banyak data. Nah, di sini rata-ratanya kita sudah tahu 7,2, jumlah nilainya ini yang kita cari. Kemudian bagi dengan 30. Banyak data ini sama dengan banyak siswa, ada 30 orang. Nah, jumlah nilai sama dengan 7,2 yang ini kali 30. Karena 30 di sini pembagian, maka kalau pindah ruas menjadi perkalian. Karena di sini awalnya bagi ya, jadi pindah kali. 7,2 kali 30 sama dengan 216. Ini untuk 30 siswa, jumlah nilainya 216. Kemudian untuk 31 siswa itu rata-ratanya berubah menjadi 7,23. Sama kayak tadi, rata-rata 7,23 sama dengan jumlah nilai per 31. Jumlah nilai sama dengan 7,23 dikali 31. Hasilnya 224,13 untuk 31 siswa. Nah, setelah kita dapat dua jumlah nilai untuk 30 siswa dan 31 siswa, maka kita tahu bahwa untuk 31 siswa ini pasti yang nilai siswa barunya ada termasuk di sini kan? Ya, kita tahu. Pertanyaannya nilai ulangan matematika siswa baru. Pasti yang nilai siswa baru itu dia masuk di yang 31 siswa ini. Maka untuk kita mengetahui berapa sih nilainya, itu kita kurangi yang jumlah nilai 31 siswa ini dikurangi dengan jumlah nilai 30 siswa ini.
Sehingga 224 kurang 224,13 kurang 216 sama dengan 8,13. Berarti nilai ulangan matematika siswa baru tersebut adalah 8,13. Jadi jawabannya yang C. Oke. Soal nomor 6. Untuk tipe soal seperti ini sebenarnya perbanyak latihan saja supaya lebih terbiasa dengan pola-pola yang baru. Untuk soal ini polanya masih kategori gampang, mudah. Di sini 81, 85, 89 kita lihat ada keganjalan di sini, yaitu dia punya pola yang sama. 81 tambah 4, 85, 85 tambah 4, 89. Nah, kita bisa tahu dari sini bahwa pasti nilai setelahnya atau nilai langkah 1 di tengah ya, itu pasti dijumlahkan tambah 4 dari 89 ini. Sehingga 89 tambah 4 itu sama dengan 93. Untuk masih yang sama, karena di sini pertanyaannya ada 2 tempat ya. Nah, berarti untuk tempat yang kedua, itu ada keganjalan juga, kita di sini bisa lihat 41, 82, dan 164. Ini ada hubungan. 41 kali 2, 82. 82 kali 2, 164. Maka pasti bilangan yang angka 1 di sebelahnya itu pasti juga kali 2. Maka 164 kali 2 sama dengan 328. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang C. Baik, tidak terasa sudah 6 soal yang kita bahas. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.